Senyumnya merekah menghiasi wajahnya nan asri dan solihah semuanya. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur sekali pada kesempatan malam ini, sebagaimana tradisi dan kebiasaan baik pesantren Al-Kaukab, setiap kali para santri datang kembali dari masa liburnya, maka hari pertama, hari yang kali utama dilakukan adalah terhib atau penyambutan secara khusus atas kedatangan dan kembalinya para santri dari liburan, dengan harapan penyambutan yang amat hangat ini menjadikan kalian betul-betul sebagaimana tadi disampaikan oleh kakak kita, baik kakak Sofan maupun kakak Syakira, kembali dengan sepenuh hati, kembali dengan sepenuh raga, dan kembali dengan sepenuh jiwa kita semua. Karenanya anak-anakku sekalian, saya secara pribadi selaku pengasuh dan pembina yayasan maupun mewakili seluruh para dewan asatid, ustadzah dan keluarga besar Sivitas Al-Kaukab, sekali lagi ingin menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum wa bihudurikum wa bi'audatikum min buyutikum ila hadzal ma'hadil habib, ma'hadil kaukab, ma'haduna wa rayatuna jami'an, wa rayatukum jami'an, wa min baitihim ila baitihim, na'am, min baitikum ila baitikum tsani. Betul kata Syekh Abdullah, kembali dari rumah pertama menuju rumah kedua. Rumah pertama kita rumah kelahiran, rumah kedua pesantren adalah rumah pengetahuan, di mana kita mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Karenanya anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan 3 hal pokok saja terkait dengan acara penyambutan kedatangan dan kembalinya para santri banin banat semua ini. Yang pertama, tentu kami ingin tegaskan, inilah tahun ajaran baru. Selamat datang tahun ajaran baru 2025-2026. Kalian yang awalnya kelas 7 sekarang sudah kelas 8. Yang kelas 8 ke kelas 9. Yang ke kelas 9 menuju kelas 10 dan demikian seterusnya. Insya Allah nanti minggu depan hari Sabtu yang akan datang, saat ini kelas 7 yang masih kosong sebentar lagi akan diisi adik-adik kelas kita, para santri banin dan banat yang baru dengan jumlah sekitar 80-an orang, insya Allah akan bergabung dan kemudian menjadi teman akrab, menjadi teman seperjuangan kita semua di pesantren Al-Kaukab ini. Untuk diketahui anak-anakku sekalian, yang belakang masih kedengar ini, yang belakang terdengar? Kalian hari ini tepatnya hari Ahad tanggal 13 Juli sebagaimana ketentuannya menjadi hari kembalinya dari liburan menuju aktivitas KBM secara resmi, dan ini sesungguhnya telah didahului oleh guru-guru kita semua. Guru-guru kita bahkan sudah kembali 1 minggu sebelumnya, tepatnya tanggal 6 Juli kemarin. Seluruh guru baik banin banat para asatidz ustadzah sudah kembali ke pesantren, mengawali dengan rapat kerja yayasan sebagai raker tahunan.
sekaligus kemudian disambung dengan penyiapan segala sesuatu terkait dengan penyambutan kalian di pesantren untuk tahun ajaran baru ini. Penyiapan baik sisi fasilitasnya, sarana prasarananya, juga penyiapan kurikulum dan bahan-bahan ajarnya, sekaligus kesiapan-kesiapan lain dari seluruh yang insya Allah kalian memang butuhkan semua. Karenanya sudah sangat sepatutnya kita semua alhamdulillah menyampaikan rasa syukur, terima kasih yang agung, terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh ustaz-ustazah, guru-guru kita yang telah dengan tulus dan sangat dedikatif memberikan layanan dan penyiapan sambutan untuk kehadiran dan kembalinya anak-anak santri ke pesantren Al-Kaukab ini. Karena itu anak-anakku sekalian, coba kalau kalian perhatikan, semua asrama baik banin maupun banat sejak 3 hari yang lalu telah kita beresin semua. Kebersihannya, kerapiannya, kesehatannya. Bahkan saat ini sudah ada penomoran baru di mana masing-masing santri sudah diberikan nama dan nomornya. Karena nanti akan ada perpindahan asrama yang santri-santri mungkin sebagian besar dari asrama lamanya pindah ke asrama baru. Dari dipan lamanya pindah ke dipan baru. Dari lemari lamanya pindah ke lemari baru. Semuanya memang sudah diatur oleh guru-guru dan asatidz ustadzah kita. Tapi dapat dipastikan insya Allah meskipun pindah dipannya tetap sama. Artinya kualitas dan jenisnya sama. Lemarinya juga tetap sama. Kemudian kursinya juga tetap sama. Karena semuanya telah diperbaiki dan bahkan yang tidak ada kuncinya sudah dilengkapi dengan kuncinya. Dipan yang awalnya rusak, yang awalnya kehilangan penyangganya, semuanya sekarang sudah dilengkapi. Demikian seterusnya. Nanti insya Allah ba'dal isya ini kepala pesantren kita ini ada beberapa restrukturisasi atau perubahan struktur, nanti pada saatnya kalian akan disampaikan. Dan seluruh pengurus yang lain sudah menyiapkan sedemikian rapi dan sedemikian sigap untuk menyambut kehadiran anak-anakku dan para santri semuanya. Karenanya saya kemudian yang kedua ingin menitipkan santri-santri lama ini yang kembali mengawali. Ini juga masih ada kakak kelas kita yang kelas 10 sekarang memang belum kembali hari ini. Mereka akan kembali bebarengan dengan santri-santri lama pada tanggal 19 Juli, hari Sabtu akan datang. Karenanya masih kelihatan memang belum penuh banget ini. Dan untuk itu saya ingin mengawali para santri-santri lama yang solih dan solihah ini. Kiranya apa yang sudah disiapkan oleh guru-guru kita dengan sepenuh hati, dengan demikian luar biasa penyiapannya, termasuk dengan seluruh karyawan-karyawan yang ada, tolong kalian semua bertanggung jawab penuh untuk merawat, menjaga dan melestarikan segala sesuatu, sarana prasarana dan lingkungan pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Ini betul-betul ingin saya titipkan kepada anak-anakku sekalian. Mari terus kita biasakan menjalankan budaya pendidikan kita, baik terkait budaya kepribadian, priantun, peduli, ramah dan santun, maupun budaya lingkungan kita yang berarti berteman, bersih, tertib, aman dan nyaman.
untuk kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan kita semua. Karena itu sekali lagi anak-anakku sekalian, ini mohon betul didengarkan bahwa mulai tahun ajaran baru ini penilaian yang amat sangat diutamakan oleh para santri-santri dari para ustadz-ustadzahnya adalah penilaian tentang akhlakul karimah, tentang budi pekerti yang luhur, tentang perilaku yang mulia. Ini akan menjadi penilaian melebihi ilmu pengetahuan yang kalian pelajari. Kita melalui rapat kerja kemarin sudah menyiapkan instrumen yang lengkap bagaimana penilaian akhlak dan perilaku anak-anak santri sepanjang mondok dan menjadi santri di pesantren. Ada 3 instrumen untuk kalian pedomani secara umum ini, yaitu kaitannya akhlak kita yang persis dengan pelajaran kita dulu kita ngaji kitab khuluquna, yakni akhlakuna ma'allahi atau khuluquna ma'allahi, akhlak kita kepada Allah. Yang terkait banyaknya adalah hal-hal yang bersifat ubudiyah mahdiyah, sholat berjamaahnya, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, murojaah dan tahfidz Al-Qur'annya dan seterusnya. Setelah itu ada instrumen akhlak yang kedua, yaitu khuluquna ma'a ibadillah, yaitu akhlak kita, perilaku kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama, dengan sesama santri, baik adik kelas maupun kakak kelas. Ada tuh poin-poinnya sendiri itu nanti. Terutama akhlak dan perilaku kita dengan guru-guru kita, dengan ustadz dan ustadzah kita. Sekarang itu semua dijadikan instrumen secara resmi sebagai penilaian yang nanti pada akhir semester akan menjadi penilaian dalam rapor kita, dan itu yang paling utama dinilai oleh para ustadz dan ustadzah kita. Karena itu anak-anakku sekalian, mohon melalui para musyrif dan musyrifah, anak-anak kita dididik dengan sebaik-baiknya, dibimbing dan didampingi dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf ini saya tegaskan. Yang ketiga tadi saya lupa, khuluquna ma'a anfusina, akhlak kita dengan diri dan lingkungan kita. Itu juga menjadi catatan dan penilaian dalam instrumen. Bagaimana kejujuran kita, bagaimana kedisiplinan kita, bagaimana memanage waktu kita, bagaimana ketertiban kita, bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan dan seterusnya, termasuk kebersihan dan seterusnya, melalui budaya yang sudah kita terus lakukan kebaikannya, maka itu akan menjadi penilaian yang sangat diperhatikan dan sangat diprioritaskan oleh para asatidz dan ustadzah kita. Karena itu sekali lagi anak-anakku sekalian, bismillah, mulai kita mengawali tahun ajaran baru di bulan Muharram sebagai bulan awal dan mulia dalam Islam, bulan yang juga ditandai dengan hijrahnya baginda Rasul dan para sahabat dari Makkah ke Madinah ini, akan menjadi spirit kita semua untuk menghijrahkan diri kita dari kebiasaan, perilaku dan akhlak yang radhilah, akhlak-akhlak yang mazmumah, menuju akhlak yang mahmudah, akhlak yang mukramah, yang mulia, yang karimah, yang terpuji, baik terpuji di hadapan Allah Ta'ala utamanya maupun terpuji di hadapan kita sesama umat manusia. Karenanya anak-anakku sekalian,
Saya ingin yang kedua dari apa yang kami maklumatkan ini, betul-betul para musyrif-musyrifah sesuai dengan hasil rapat kerja nanti akan insya Allah mendampingi dan membimbing kalian semuanya. Sudah tidak ada lagi nanti di kamar misalnya semrawut, kotor, lalu kemudian ada anak yang 3 hari nggak pernah mandi misalnya, ada bajunya yang dekilnya minta ampun tidak cepat dibersihin, atau mohon maaf nanti ada anak-anak yang seenaknya naruh pakaiannya, apalagi pendalamannya sudah gitu belum dicuci lagi, baunya menyengat 50 meter tapi taruh di luar gitu misalnya. Nah, ini pasti kena sanksi dan penilaian yang akan membahayakan. Karenanya itu anak-anak sekalian, sekali lagi mohon perilaku dan akhlak kita akan semakin kita perkuat, akan semakin kita latih menjadi akhlak yang mahmudah melalui apa? Pembiasaan sekaligus pendisiplinan dan juga keteladanan dari para ustazah kita. Kita akan ada, terakhir saya sampaikan, launching atau peluncuran tata tertib pesantren yang ini menjadi tata tertib baru. Insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih baik untuk kita semua. Tata tertib yang sudah kita benahi dan nanti akan kita sosialisasikan, kita akan sampaikan kepada seluruh orang tua kita, kepada seluruh santri, tata tertib baru di pesantren ini untuk kebaikan dan kemaslahatan semuanya. Yang terakhir, anak-anak sekalian, para santri banin dan banat, untuk diketahui dan kita syukuri bersama, insya Allah ini kita memang pada liburan melakukan upaya dengan sekuat tenaga bahwa beberapa fasilitas bangunan termasuk alhamdulillah masjid yang kita jadikan sentral dari ibadah kita, juga kegiatan-kegiatan lain telah kita selesaikan hampir 90%. Ini nanti rencananya memang masjid ini akan dijadikan ruang kelas untuk santri-santri banat. Dan karena itu mulai minggu depan bersamaan dengan datangnya santri baru dan juga kelas 10, insya Allah nanti santri-santri banin semuanya akan melakukan aktivitas di lantai bawah, baik kaitannya ibadah, sholat berjamaah maupun mungkin nanti halakoh-halakoh dan kegiatan yang lain. Sementara santri banat insya Allah nanti akan menempati area lantai 2, baik sholat berjamaahnya maupun sebagian untuk ruang kelasnya dan murojaahnya. Insya Allah semuanya pada minggu ini akan betul-betul dibersihkan, dirapikan, dan dijamin kita semuanya akan semakin betah di atas. Karena di atas itu anak-anakku sekalian yang banat untuk diketahui, itu ada namanya lorong silaturahmi. Waduh, lorong yang mempadukan antara kanan dan kiri, antara yang utara dan selatan. Kalau kalian nanti duduk di tempat-tempat yang saat lorongan itu Masya Allah nikmatnya. Kenapa? Karena semilirnya angin itu membuat mengalahkan AC yang kita pakai ini. Sejuknya, dinginnya, tapi di atas bukan di bawah. Kok nggak kerasa? Di atas, di atas. Memang sengaja diciptakan model sirkulasi udaranya itu dari kanan ke kiri, dari utara ke selatan los. Saya sudah menikmati. Sampai saya pas waktu itu kurang 10 menit langsung ngantuk saya. Saya khawatir yang banat pas waktu ngafalin Quran, saking semilir angin yang luar biasa, terbawa dalam nikmatnya angin, akhirnya pindah alam, dari alam nyata ke alam alam maya, jangan sampai alam gaib nanti. Alamil ahlam kata Syekh Abdullah, alam mimpi. Insya Allah nanti makanya bersamaan dengan kita punya kamar dan suasana baru, di masjid juga baru, dan yang terakhir saya sampaikan nanti juga bersamaan dengan datangnya santri-santri baru dan kelas 10, anak sekalian,
kita akan melakukan penyambutan yang kedua. Jadi ini penyambutan pertama, nanti ada penyambutan kedua, sekaligus akan dimanfaatkan untuk ta'aruf dengan para asatidz dan ustadzah kita yang baru juga. Ini alhamdulillah boleh dikatakan ada ustadz-ustadzah kita yang kurang lebih 10 orang tidak melakukan atau memperpanjang tugasnya, tapi juga datang kurang lebih 15 atau 16 guru-guru kita yang baru yang alhamdulillah sebagian besar sudah bergabung dengan kita semua. Maka ini coba kita perhatikan, kanan kiri ini sudah penuh memanjang, baik yang ustadzahnya maupun yang ustadz-ustadznya. Nanti akan kita berikan waktu ta'aruf kepada kita semua bersamaan penyambutan yang kedua, sekaligus insya Allah akan ada launching apa yang disebut dengan apa Ustaz Tangga, primas pria masjid. Nanti akan dipilih santri-santri yang hebat-hebat, yang rajin-rajin, yang kuat-kuat gitu baik kuat fisiknya maupun kuat irodahnya, keinginannya, untuk menjadi pasukan elit primas, pria masjid. Maksudnya pria yang hatinya selalu mu'allakun bil masajid. Nah, ini nanti salah satu tugasnya melakukan riayah, perawatan dan sekaligus kebersihan masjid kita yang insya Allah terus kita percantik, terus kita perindah, terus kita perbaiki supaya kita nyaman dan senang untuk memanfaatkan segala fasilitas di masjid kita ini. Nah, dan kita tahu hadisnya. Jadi Sayyidina Abi Thalib pernah menyatakan memang bahwa siapapun yang punya kontribusi untuk menjaga, merawat keindahan dan kebersihan masjid, maka Allah Ta'ala akan kelak insya Allah pun memberikan kebaikan kepadanya berupa kenikmatan surga dari Allah Ta'ala. Al-Mahr. Nah, itu kata Syekh Abdullah, di surga nggak main-main. Tadi saya sedikit mendengarkannya. Itu diberikan keistimewaan dapat bidadari yang paling cantik-cantik katanya. Khusus diberikan kepada pria-pria yang selalu aktif di masjid. Makanya kalau kemudian besok kok ketepatan kita tidak dapat bidadari di dunia, insya Allah nanti di surga disediakan bidadari berpuluh-puluh oleh Allah Ta'ala, bahkan beratus. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekalian, sekali lagi ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya betul-betul berharap kalian, sebagaimana sering juga saya tegaskan, tolong segala sesuatu berikan saatnya, berikan masanya. Setiap aktivitas ada waktunya, dan setiap waktu ada aktivitas-aktivitasnya. Kemarin sudah liburan, sekarang saatnya kita aktif. Liburan berapa lama kata Syakira tadi? Berapa kita liburannya? 3 minggu. Masih kurang kah? Ini saya pengen mancing, kurang. Itulah nafsu, itulah keinginan. Kata dalam sebuah syair dikatakan, moga-moga saya nggak salah, wan nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Dalam kasidah Al-Burdah itu. Ini saya mengakhiri satu bait ini supaya kalian jangan selalu terjebak dengan nafsu. Pengennya kalau nafsu itu ya dituruti melulu. Kalau kemudian kita nuruti nafsu, termasuk pengennya libur melulu, itu pasti akan menjerumuskan kita. Karena itulah kita kemudian berikan waktunya saat-saat libur, saat-saat aktif. Tadi kata Kak Sofan, setelah libur alhamdulillah senang sekali sudah kembali segarnya kita dengan kerinduan keluarga, dengan rindunya teman, dengan rindunya teman sejawat dan seterusnya sudah kita lakukan di waktu-waktu libur. Dan itu kemudian kita kembali ke pesantren untuk kemudian melakukan aktivitas dan kewajiban kita semua. Saya ingin mengakhiri dengan satu
bait yang menyatakan al-quwwatul haqiqiyah laysat minal jismati fahasb wa innamal quwwah al-haqiqiyah minal iradah. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya kekuatan dan kesemangatan kita belajar itu tidak bergantung dengan kekuatan fisik kita semata, tetapi adalah kekuatan kemauan, kekuatan niat yang kuat, yang benar-benar yang harus kita kemudian sertakan di dalam kita menuntut ilmu ini. Maka sekali lagi saya ingin saat kita semua anak-anakku kembali ke pesantren, kita tata kembali niat dan beningkan, luruskan niat kita semua. Insya Allah bersamaan itu segala sesuatunya dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang menjadi amanah kami menyambut kedatangan para santri di awal tahun ajaran baru 2025-2026. Semoga bermanfaat dan tentunya dipedomani bersama. Dan kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.